Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ana bersyukur bisa pertama kali ke masjid ini, Masjid Al-Ihsan. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan mengkaji di malam ini tentang tema yang agung, yakni tauhid dan konsekuensinya. Kita perlu tahu, kita beragama Islam itu ada konsekuensi yang besar. Karena saat ini banyak mereka-mereka yang ngaku Islam tapi ternyata konsekuensinya nggak dikerjakan. Allah sahih. Orang-orang zaman dahulu, di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ketika mereka diajak oleh Nabi SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tahu konsekuensinya apa. Makanya banyak dari mereka tuh mikir dulu panjang dan sebagainya. Ana ambil contoh, Nabi kita Muhammad SAW ketika mengunjungi Abu Talib. Siapa Abu Talib? Paman Nabi SAW. Ketika paman Nabi hendak meninggal, Nabi SAW berkunjung. Dan ketika itu Nabi SAW memang belum mendapati Abu Talib dalam kondisi beragama Islam. Naam, sahih. Makanya Nabi berdakwah, berharap di akhir umurnya Abu Talib masuk apa? Islam. Ternyata Masya Allah, apa ucapan Nabi kita Muhammad SAW? Ya am, wahai pamanku, Qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Yang mana la ilaha illallah adalah sebuah kalimat. Kalau seandainya engkau ucapkan, aku akan bela engkau di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Jadi seluruh hal-hal yang dia kerjakan dahulunya, maka itu berharap dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan masuk Islam. Baik, Abu Talib ini tahu konsekuensinya apa. Jangankan Abu Talib, sebelahnya saja Abu Jahal yang di saat itu memang ada di sisi Abu Talib, tahu konsekuensi kalau seandainya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Ucapannya Abu Jahal yang mengatakan, hal targhabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Jadi konsekuensinya, kalau seandainya Abu Talib masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, mau nggak mau harus meninggalkan apa? Sesembahan patung. Harus ditinggalkan agama Abdul Muttalib, harus ditinggalkan konsekuensinya. Nah, kita ini semua dan bahkan banyak sekali dari umat Islam, mereka ngaku agama apa? Islam, tapi Islamnya Islam KTP. Islam tak sholat. Islam kok nggak sholat? Karena nggak tahu konsekuensinya. Tapi kalau Abu Talib masuk Islam, sadar dia harus sholat, dan mau nggak mau kondisinya ketika Abu Talib masuk Islam, tinggalkan apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ucapan Abu Jahal, hal targhabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan membenci agama Abdul Muttalib dan engkau akan tinggalkan itu? Pikir berkali-kali. Ternyata ujung-ujungnya ketika Abu Talib meninggal belum memeluk agama apa? Islam. Nah, di kita itu kita nggak ngerti. Makanya pertanyaan sekarang, apa itu arti Islam? Orang ngaku agama apa? Islam. Apa itu Islam, nggak ngerti gitu. Makanya Mbak usahakan ini, kalau antum bawa catatan, antum catat, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan diri kita kepada Allah bitauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
tidak ada kita anggap adanya Tuhan. Kita sama sekali nggak menganggap ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah SWT. Cuma Allah saja yang berhak disembah. Hanya Allah saja yang berhak kita agungkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak dengan segala pujiannya. Lakal hamdu ya Rabb. Hanya Engkau yang berhak untuk kami puji ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah konsekuensi kita memulai agama Islam. Serahkan diri kita kepada Allah SWT. Serahkan. Bukan serahkan ke fulan wala allan, ke syaitannya, ke jinnya, bukan. Kepada siapa? Kepada Allah. Terus yang kedua, bahwa walin-qiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketaatannya. Salatnya, puasanya. Ada orang Islam siang-siang mokel. Yang istilah zaman dulu, zaman baru-baru ini lah kan. Mokel ini buka puasa kapan? Siang-siang, Masya Allah. Diam-diam buka kulkas. Agamanya apa? Islam. Tapi dia nggak tahu konsekuensi itu. Dia nggak sadar konsekuensi itu besar-besar. Makanya yang kedua, walin qiyadu lahu bitta'ah. Kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ketaatan. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ruku, cuman ruku untuk siapa? Allah. Jangan duakan Allah. Jangan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak senang itu. Sujud, cuman sujud untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekutu Allah Subhanahu wa taala dalam hal sujud dan ibadah-ibadah seterusnya. Jadi kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan juga pelakunya. Makanya memahami tauhid dengan benar, maka akan melahirkan konsekuensi-konsekuensi yang mulia dalam setiap keyakinan kita, ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita. Yang mana ini semua konsekuensi ini akan membawa kita kepada apa? As-sa'adatul abadiyah, kepada kebahagiaan yang abadi di dunia ataupun di mana? Di akhirat. Nanti insyaallah akan ana sebutkan apa yang kita dapatkan dari buah tauhid. Baik. Kemudian ayuhal ikhwatul kiram, ini ana sampai isya saja. Isya lepas 15 menit. Jadi ini tema ini sebenarnya banyak, cuman ana akan ringkas, seringkas-ringkasnya insyaallah. Mudah-mudahan di waktu ini kita akan cukup. Kita perlu tahu, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan untuk nyembah Allah saja. Berarti kita sadar tujuan penciptaan kita ini, kita dikasih telinga, kita dikasih mata, kita dikasih kepala. Ini semua diberikan hanya untuk mentauhidkan siapa? Allah. Jangan kasih yang lain. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya menyembah kepadaku saja. Illa liwahidun, kecuali mereka hanya mentauhidkan kepadaku saja. Insyaallah jazakallahu khairan. Makanya ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu berharap mudah-mudahan dengan kondisi tersebut kita ini sudah melaksanakan dari tujuan untuk apa kita diciptakan. Itu perlu kita apa? Ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan ternyata mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak konsekuensi. Ada banyak apa? Konsekuensi. Yang mau enggak mau harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Konsekuensi yang pertama disebutkan adalah kita harus al-ikhlas. Murnikan segala bentuk ibadah. Salat jangan karena terpaksa, karena pengen dilihat fulan wala allan, la. Konsekuensi tauhid, salat kita hanya untuk siapa? Allah. Makanya orang munafik itu salatnya ketika hanya ramai saja. Makanya salat yang paling berat untuk orang munafik salat apa? Subuh sama Isya. Subuh sama Isya. Asar na'am juga masuk. Tapi yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, athqalu salati 'alal munafikin. Salat yang paling berat untuk orang munafik salat subuh sama salat apa? Isya. Kenapa? Zaman dulu belum ada yang namanya lampu. Belum ada yang namanya lampu. Jadi
Kalau ini lampu mati, nggak nampak, matikanlah sekarang. Nggak nampak kita semua. Siapa sebelah ini tak nampak kita? Ini orang-orang munafik, nggak akan datang mereka ketika subuh. Karena apa? Nggak nampak. Isya juga sama, nggak akan nampak. Tapi ketika sholat yang mereka ini ramai, ikut mereka. Tapi pun ikut mereka malas-malasan. Konsekuensi tauhid nggak seperti itu. Kita memang sadari ibadah kita, sesembahan kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan inilah yang Allah firmankan tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka kapan salat mereka, tapi malas. Kenapa alasannya? Yura'unan nas, karena mereka itu riya kepada manusia. Pengen dilihat oleh siapa? Manusia. Makanya tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala murnikan. Jangan karena fulan, juga jangan karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya memurnikan ibadah mereka saja, memurnikan agama mereka saja. Kita betul-betul murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Masya Allah, di saat itu ibadah yang termasuk besar itu ibadah hijrah. Ibadah apa? Hijrah. Hijrah ini susah. Kita sekarang enak naik bus. Tapi naik bus pun dari Mekah ke Madinah jauh nggak? Jauh, capek. Kalau antum udah berangkat umroh capek, antum akan memilih untuk naik kereta apa? Cepat. Itu pun kalau ada duitnya. Kan gitu. Kalau terbatas, sudah mau nggak mau naik bus. Capek. Lah zaman dulu naik onta. Zaman dulu naik apa? Keledai. Zaman dulu naik apa? Kuda berat-berat. Dan gak usah jauh-jauh dah. Kalau kita pun naik mobil, anggaplah contoh di zaman kita sekarang, itu dengan kondisi capek. Tapi kalau ternyata niatnya bukan karena Allah, gak akan dapat pahala itu. Dan makanya pernah terjadi kasus yang Muhajir Ummu Qais. Ada orang hijrah, tujuannya untuk mendapatkan cintanya Ummu Qais. Barulah akhirnya muncul hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Di akhir hadis apa kata Nabi? Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang pengen dia gapai, umroh mau dagang, umroh mau jualan, semisal contoh saja, atau dia hijrah tujuannya untuk apa? Untuk wanita yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka apa? Fahijratu ila ma hajara ilaihi. Maka pahala hijrahnya enggak dihitung, dia cuma dapatkan apa yang dia inginkan, pahalanya enggak dapat sama sekali. Makanya kita perlu tahu bahwasanya konsekuensi pertama harus murnikan semua ibadah hanya untuk siapa? Allah SWT. Konsekuensi yang kedua, mahabbah, kecintaan. Jangan antum mencintai sesuatu pun kecuali berlandaskan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang paling tinggi di hati kita. Seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, mereka ahlu tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan cintanya mereka kepada Allah di atas segala-galanya. Bahkan hatta untuk orang tuanya, untuk anaknya, untuk kerabat-kerabatnya, dia jauh lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang beriman, mereka ini jauh lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya. Kita cinta orang tua, cinta orang tua. Tapi lebih kita cintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kondisi, hatta hawa nafsunya. Betapa banyak orang-orang itu mengakui cinta Allah, tapi jiwanya, statusnya masih budak hawa nafsu. Dan bahkan ini diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan Allah katakan mereka-mereka yang ikuti hawa nafsunya, enggak mendengarkan firman Allah Azza wa Jalla, hakikatnya mereka ini mentuhankan hawa nafsu, wal iyadu billah.
Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Muhammad, tidakkah kau melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya, wal a'yadu billah. Kenapa? Ternyata hawa nafsunya bertentangan dengan firman Allah yang dia ikuti apa? Hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan jangan berzina, tetap saya akan berzina. Terus seperti itu. Ketika Allah mengharamkan judi, tetap saya akan main judi, dan seterusnya. Makanya ini hawa nafsu ini harus kita kendalikan. Dan betapa banyak sekarang kita menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Menolak, kita tolak. Wala'adzubillah. Kalau kita memang betul jujur cinta Allah, harusnya kita nggak seperti itu. Gampang klaim cinta Allah tuh gampang. Semua orang klaim cinta Allah. Semua orang klaim cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi konsekuensi lagi dari cinta kita kepada Allah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikuti saya saja. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita ngaku cinta Nabi, kita ngaku cinta Allah, tapi kita nggak ngikuti ajaran Allah dan juga apa? Ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tolak, kita berani tolak, wala'adzubillah. Makanya kata pepatah, kullun yadda'i waslan bilaila. Semua orang tuh bisa ngaku cinta Laila, walakin Laila la tukirru lahum bidah. Tapi Laila nggak ngaku cinta mereka. Istilah kita cinta bertepuk sebelah tangan. Wah sahih. Makanya kita jadikan cinta kita kepada Allah yang paling tinggi. Dan ini pernah terjadi. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman kalian sampai saya menjadi orang yang paling dia cintai. Dibandingkan siapa? Dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, dan dibandingkan seluruh manusia. Tapi apa kata Umar bin Khattab ketika mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya illa min nafsi. Engkau adalah orang yang paling saya cintai, tapi ada yang lebih saya cintai, jiwa saya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu iman engkau belum sempurna. Apa kata Umar bin Khattab? Al-ana ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau jauh lebih saya cintai dibandingkan hawa nafsu saya, dibandingkan jiwa saya. Makanya sekarang kita perlu tahu, kalau memang kita cinta Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ini mencintai Nabi kuat sekali. Maka yang tidak ada satupun amalan yang ditinggalkan oleh para sahabatnya kecuali mereka sudah kerjakan. Maka disebutkan lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, pasti yang duluan mengerjakannya siapa? Para sahabatnya. Karena mereka semua pun yang enggak disuruh mereka kerjakan, apalagi yang disuruh. Oh, kita ini udah disuruh masih tak kerjakan, apalagi kalau enggak disuruh. Enggak disuruh kok sama ustadznya. Tapi para sahabat Allah beda. Sifat mereka disuruh nggak disuruh mereka kerjakan. Nggak usah jauh-jauh. Ada kasus masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan sendalnya ke kiri beliau. Ketika para sahabat melihat Nabi lempar sendal, mereka pun ikut lempar apa? Sendal. Ini sendal berterbangan semua di masjid. Di saat itu. Cuman karena lihat Nabi mengerjakan itu mereka kerjakan. Mereka nggak disuruh. Akhirnya apa kata Nabi SAW ketika habis sholat? Nabi katakan, Mali ra'aitukum alqaitum ni'alakum. Kenapa aku lihat kalian lempar sendal kan rame-rame? Jawaban mereka singkat Pak, Masya Allah. Ya Rasulullah, ra'ainaka alqaita na'alaka fa alqaita ni'alana. Ya Rasulullah, karena kami lihat engkau lempar sendal engkau, kami pun ikut lempar. Nggak tahu alasannya kenapa. Yang penting Nabi kerjakan, mereka ikut apa? Kerjakan. Itu Pak para sahabat.
kalau kita memang betul klaim cinta Nabi, gitulah kita harusnya. Ternyata apa kata Nabi SAW? Tadi Jibril datang kepada saya, fa akhbarani, dan Jibril mengabarkan kepada saya bahwa saya di bawah sendal saya terdapat najis. Makanya harus dia apa? Lempar. Bayangkan Pak, nggak disuruh. Kita disuruh, masih susah kali. Minum, duduk, masih berdiri. Makan pakai tangan kanan, masih pakai tangan apa? Kiri. Kita klaim cinta Nabi. Nah, kita klaim cinta Nabi. Tapi ternyata sering sekali amal perbuatan kita mendustakan pernyataan kita. Wal'iyadzubillah. Nggak usah jauh-jauh Pak. Dan bahkan Anas ibn Malik saking konsekuensinya kuat sekali kepada cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nggak usah jauh-jauh. Anas ibn Malik ini bercerita, anna Yahudiyan da'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Ada seorang Yahudi, dia ini mengundang Nabi untuk makan-makan di rumahnya, yang mana di saat itu dihidangkan makanan yang dia masak. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa siapa? Anas ibn Malik. Nyampe sana yang dihidangkan tuh Masya Allah terdapat buah labu. Dubba. Labu tuh buah atau sayur sih? Khilaf ya? Masya Allah khilaf ya. Timun buah atau sayur? Khilaf lagi ya. Nggak tahu lah, suka-suka antum lah kalian. Pokoknya dubba ini, buah labu, sayur labu. Ya gitulah pokoknya. Antum cek aja dubba udah. Jadi di situ tuh ada dubba, ada labu. Anak penasaran juga Pak. Ya ala kulli labu lah, ala kulli hal. Anas bin Malik nggak suka labu. Ternyata apa kata Anas bin Malik? Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ud dubba. Ternyata Nabi SAW tuh cari dubba itu, Masya Allah, lahap makan dubba, makan labu tuh lahap betul, lahap selahap-lahapnya. Apa kata Anas bin Malik? Fakuntu uhibbud dubba'a min yauma idin. Sejak saat itu saya cinta untuk makan labu. Masya Allah. Antum dulu nggak suka makan durian? Sejak makan sama Ustadz Fulan, ana cinta dengan durian. Mungkin nggak itu? Tak mungkin kayaknya. Ana sejak makan jengkol sama Ustadz Fulan, cinta akhirnya makan jengkol. Pak, antum tahu? Ini betul loh Pak. Antum kalau udah cinta sama orang, apa yang dia makan insya Allah antum seneng untuk makan itu. Contoh gini, belum tentu semua orang suka rawon, tapi kalau anda suka apa ya, yang tempoyak, apalagi pindang, belum tentu mereka itu semua makan itu. Tapi ketika umminya makan, insya Allah dia makan. Karena umminya makan. Karena dia sadar betul orang yang dia cintai makan itu pindang, ikut makan dia. Jadi senang juga. Dan itu alami. Nabi SAW dihidangkan dob. Apa dob? Dob itu kadrun. Kadal apa? Gurun. Ya kadrun. Dob bukan biawak ini loh ya, bukan biawak. Biawak ini jangan antum katakan dob. Biawak ini bisa jadi makan ayam. Kalau makan ayam itu gak halal. Biawak makan apa? Semua kan, ada napnya lagi. Yang itu dia nggak makan, dia bukan hewan buas dan nggak ada taringnya, dia makan biasa saja. Jadi dob itu kadal gurun. Tapi dihidangkan untuk Nabi SAW dob. Ketika dihidangkan, Nabi SAW diam. Penasaran lah kawan-kawan Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW, kenapa kau nggak makan? Apa kata Nabi SAW? Itu bukan makanan masyarakat saya. Beliau katakan, la akuluhu wa la uharrimu. Aku nggak makan, tapi aku nggak haramkan. Kenapa Nabi nggak makan? Karena orang-orang yang Nabi cintai di sekitaran beliau nggak pernah makan apa? Dob. Ngaruh loh itu Pak. Makanya kalau antum cinta tiba-tiba Masya Allah antum hobi nih makan apa gara-gara Nabi makan. Oh Nabi makannya kurma, akhirnya antum terbiasa makan apa? Kurma. Nabi anjurkan kurma setiap pagi berapa butir? 7.
Antum makan nggak itu tiap pagi? Enggak kan? Padahal Nabi katakan yang makan mantasabbaha, barang siapa yang di pagi hari memakan 7 butir kurma, masya Allah. Apa kata Rasulullah? Lam yusibhu summun wala sihrun. Dia nggak akan kena racun, nggak akan kena apa? Sihir. Itu faedahnya besar. Masih nggak dimakan. Padahal udah Nabi anjurkan. Ini menandakan bahwa saya cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW itu belum apa? Belum besar. Kalau memang betul-betul kita ini mencintai Nabi, harusnya kita sami'na wa ta'na. Paling gampang aja lah, nggak usah jauh-jauh. Ini ujian bagi kita sebenarnya. Ujian bagi kita. Kalau kita memang cinta Nabi, harus kita ikuti. Antum kalau seandainya ada gelas kayak gini, masya Allah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, masuk lalat, apa antum berbuat? Hadis Nabi harusnya celupkan. Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau seandainya ada lalat yang jatuh ke dalam wadah kalian, falyaghmishu, celupkan semuanya, celupkan. Kenapa? Sebabnya fa inna fi ihda janahihi da wa fil akhir shifa. Salah satu sayap lalat itu ada apa? Penyakitnya. Satunya ada penawarnya. Dan apa kata Nabi? Fa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fi da. Lalat kapan jatuh? Dia jatuh dengan sayap yang ada penyakit. Yang di satunya di atas masih. Maka harus apa? Celupkan. Antum gitu nggak? Enggak. Berarti kurang cinta kita sama Nabi. Ana pernah Pak sama abang Ana. Ini mesan jus pokat. Jus pokat. Waktu itu lagi musim-musimnya lalat. Ada di rumah makan mesan jus pokat sama abang Ana. Masya Allah, qaddarallah, lalat hijau masuk. Lalat hijau di perairan jus pokat. Bayangin itu. Apa kata abang Ana? Celupkan am. Celupkan. Ini awalnya gimana gitu kan? Karena baru sekali kejadian. Kalau air biasa, jus pokat. Lalat hijau pula lagi kan gitu. Akhirnya sudah, bismillah, celupkan. Pas celupkan, apa kata Nabi? Falyatrahu, buang. Ana cari nggak jumpa. Ini sampai dikobok lagi nggak jumpa. Tapi akhirnya dapat Pak. Pas dapat, buang. Taib. Ana minum? Oh minum. Kalau memang jujur kita minum, diare ana, wallahi enggak diare Pak, enggak diare ana. Sama sekali enggak diare. Dan ternyata Pak, antum tahu salah satu siswa yang lomba di Georgia, Amerika Serikat, itu buat obat diare dari lalat, menang lomba, juara 1, dapat medali emas. Bayangin antum, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau antum semisal mesin jus pokat masuk lalat hijau, antum masukkan nggak ketemu, antum keluarkan lagi sampai dapat. Kalau antum berat minumnya, ada solusi. Kasih orang. Solusi kasih orang. Jangan antum buang, mubadir. Nggak boleh, haram mubadir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadir kawannya siapa? Syaitan. Antum kasih, akhi, ini zen banget nih pokoknya. Fadhal. Antum minum. Nah, habis diminum jangan dibilang itu bekas lalat. Jangan. Sudah bismillah, biarkan saja. Nah, itu kalau seandainya antum tak sanggup. Kalau seandainya enggak sanggup, tapi halal-halal dan bahkan sehat-sehat. Nah, mampu enggak kita gitu? Antum ngopi pagi-pagi. Masya Allah. Kopi tubruk lah yang sama ampas-ampasnya. Masuk di situ. Ya, antum cari sudah bismillah. Keluarkan. Itu kalau memang kita betul-betul cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi faktanya banyak yang enggak mau. Banyak yang enggak mau ngikut. Dan bahkan enggak usah jauh-jauh, Masya Allah. Aduh, isya jam berapa? Oh, masih aman ya, Masya Allah. Baik. Umar ibn Khattab itu orang yang ghayur, cemburu berat sekali. Umar bin Khattab, istrinya nggak mau Umar dapati keluar dari rumahnya tanpa izinnya. Berat Umar bin Khattab. Kenapa? Memang kebiasaan para sahabiat di zaman itu nggak pernah atau nggak suka keluar rumah kecuali memang ada kebutuhan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikunna,
Diamlah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Mereka nggak ada yang keluar, nggak ada yang keluar. Kecuali kapan, kata Aisyah, kami keluar kunna nakhruju minal baiti. Kunna la nakhruju minal baiti illa lailan ila lailin. Kami nggak akan keluar rumah kecuali kapan? Kecuali di malam hari sampai malam hari berakhir. Cuma malam. Oh, kalau kita sekarang pagi siang malam keluar. Wanita-wanita sekarang nampak-nampak. Ini yang membuat Umar bin Khattab itu berat ketika istrinya keluar. Tapi ternyata ada satu hadis. Ini ujian bagi Umar bin Khattab. Apa hadis itu? Dan hadis ini hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan cegat putri-putri kalian, istri-istri kalian dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka mau ke masjid, jangan dicegat. Wa buyutuhunna khairun lahun. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Tapi ala kulli hal, kapan mereka mau sholat subuh ke masjid, mau sholat zuhur ke masjid, mau sholat asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, kalau mereka mau ke masjid jangan larang, mau kajian jangan larang, selama mereka kemana? Ke masjid, jangan larang. Tapi Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala itu berat sekali. Akhirnya Umar bin Khattab cuma diam aja. Banyak diam di depan Atikah. Atikah ini istrinya siapa? Istrinya Umar. Akhirnya agak cemberut Umar bin Khattab ketika mendapati Atikah keluar. Apa kata Atikah? Atikah mengatakan, sekarang saya keluar, engkau larang atau enggak engkau larang? Isya. Alhamdulillah. Sekarang saya keluar, engkau larang atau engkau enggak larang? Apa kata Umar bin Khattab? Saya enggak bisa melarang. Ya sudah, saya keluar. Engkau larang atau enggak engkau larang? Kalau larang saya di sini. Kalau kau enggak larang saya akan pergi ke masjid. Saya enggak bisa larang. Keluar Atikah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kalau bukan karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti saya akan larang keras saya Atikah keluar dari rumahnya. Untuk menuju apa? Masjid. Tapi ternyata dalam hadis Nabi SAW, kalau kita udah dengar hadis harus sami'na wa ta'na. Ini kadang-kadang susah bagi kita. Dinasihati ini hukumnya nggak boleh, ini hukumnya haram. Tapi kan gini, tapi kan gitu. Ini kalau di zaman sahabat pernah terjadi oleh di Ibn Abbas, terjadi di Ibn Umar. Dengar mereka ngomongkan tapi kan. Apa kata mereka? Ij'al ara'aita fi najmi kadza. Jadikan ucapan tapi kan di bintang sana. Jangan bawa di depan saya. Enggak boleh. Berarti kalau sudah dengar hadis Nabi harus sami'na wa ta'na. Taati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, konsekuensi yang ketiga. Al-khauf war raja. Kita hanya takut kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Pak, nanti ingatkan ya kalau sudah azan, anak takut kelewatan. Jangan diam-diam aja, Pak. Nanti sampai jam 12 gitu. Sampaikan aja, Pak, enggak ada masalah. Baik. Al-khauf war raja. Takut hanya kepada Allah, berharap juga hanya kepada siapa? Allah. Sekarang ini, Pak, orang-orang ini mengatakan muslim, takutnya ke syaitan. Takutnya ke penunggu A, penunggu B. Bahkan enggak sedikit dari kalangan masyarakat muslim, kapan hendak melewati sebuah pohon, mereka mengucapkan apa? Misi mbah. Amit mbah. Mbah siapa? Allah, mbah siapa? Antum kalau udah melewati sebuah tempat yang antum merasa ini asing bagi antum, jangan misi mbah atau amit mbah kepada siapa. Enggak. Antum minta isti'adzah, perlindungan kepada siapa? Allah. Ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dia. Karena pohon nih atau penunggunya lah enggak akan bisa ngasih kita manfaat, enggak akan bisa ngasih kita apa? Mudarat. Takut hanya kepada Allah. Benda-benda ini enggak bisa membahayakan kita, wallahil azim. Dan antum tahu masalah besar pernah terjadi. Hajar Aswad saja, apa kata Umar Khattab radhiyallahu anhu? Inni la a'lam annaka hajar. Aku tahu kau ini batu biasa.
Kalau seandainya aku nggak melihat Rasul mencium engkau, ma qabbaltuka, aku nggak akan cium engkau. Sekarang pernah terjadi waktu itu, Hajar Aswad kalah pamor. Apa kata Umar? Innaka ma tanfa wa la tadur. Engkau nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa membahayakan. Pak, ada satu batu yang dianggap bisa ngasih manfaat, menyembuhkan orang. Batu apa? Tahu antum kan? Masyaallah. Batu Hajar Aswad turunnya dari surga yang Allah Azza wa Jalla. Tapi ini konsekuensi, karena ketika konsekuensi tauhid nggak mereka jaga. Mereka nganggap ini bisa menyembuhkan kita. Allah, Hajar Aswad itu kurang apa? Turun dari surga dalam kondisi putih, bisa hitam sebabnya dosa-dosa kita, kata Ibn Abbas. Sawadathu dzunubu bani Adam. Dia menghitam karena dosa-dosa Bani Adam. Tapi kita tahu nih batu dari surganya Allah Azza wa Jalla. Ternyata ucapannya Umar cuma satu, innaka la tadur wa la tanfa. Engkau nggak bisa ngasih bahaya, engkau nggak bisa memberikan manfaat. Tapi ternyata gara-gara tauhid yang udah mulai bergeser, akidah yang sudah mulai bergeser, ternyata masih banyak di masyarakat kita meyakini hal-hal yang bukan seharusnya. Jadi mengharapkan kepada suatu hal yang harusnya kita nggak usah harapkan. Contohnya di batu, tapi takut berlebihan. Masya Allah. Inilah rusaknya akidah kita sekarang. Dan Masya Allah, antum tahu, rasa takut ini kata Allah, fala takhafu ma khafuni. Jangan takut kepada makhluk, takut hanya kepada saya saja. Sekarang akidah ini umat Islam digadaikan. Sekarang tontonan-tontonan masyarakat umum kebanyakan apa? Horor semua. Pak, di Cina itu hantu cuma satu, apa namanya? Vampir. Di Amerika cuma satu, apa namanya? Dracula. Di Arab cuma satu, namanya ghul. Ghul itu kapan antum jalan tiba-tiba hilang, sesat, kok di sini lagi. Atau ghul itu disebutkan wujud jin, baik tangan dari kuburan ataupun bentuk-bentuk yang lain, itu ghul namanya. Di Indonesia tuyul pun ada, laki-lakinya ada, perempuannya ada, kuntilanak ada, genderuwo ada, yang dari kecil sampai yang paling besar pun ada, jenglotnya pun ada. Bahkan na'udzubillah summa na'udzubillah, keyakinan ini itu rusak banget. Dan bisa bahkan kabar ini semua orang tuh bisa takut. Satu Nusantara, kasus apa? Kolor hijau. Itu satu Nusantara bisa takut sama apa? Kolor hijau. Kolor hijau. Bahkan mereka tuh udah berjaga-jaga. Anda nggak tahu kolor hijau dari mana? Jawa Timur atau Jawa Tengah? Anda nggak tahu, kurang tahu tuh. Dulu sempet rame kan, kolor hijau ditakuti, ya Allah Akbar. Makanya sekarang ini akidah umat Islam digadaikan. Lemah, penakut mereka nih. Tengah malam keluar nggak berani jalan keluar. Ya Allahu Akbar. Wa inal aqidah. Pak, nggak usah jauh-jauh. Umar ibn Khattab, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Saking beraninya Umar, Nabi mengatakan, ma salaka Umaru fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar. Kalau seandainya Umar melewati sebuah jalan, niscaya syaitan yang ada di jalan tersebut pindah cari jalan yang lain selain jalannya siapa? Umar. Kita lari pun dikejar setan, saking takutnya kita sekarang saat ini. Dan sekarang lihat anak-anak sekarang, Masya Allah. Ini Isya dulu, kita lanjut kajiannya 15 menit ya. Ayo 15 menit. Masya Allah. Fadhal azan dulu. Silakan.
Kita kembali ke tema. Jadi konsekuensi kalau kita bertauhid itu adalah kita khauf, takut hanya kepada siapa? Allah, dan berharap juga hanya kepada Allah. Dan sekarang iblis itu bermain di situ. Syaitan bermain di situ. Dan ini mulai kacau saat ini. Makanya anak-anak ini udah mulai banyak penakut. Kondisinya tidak usah jauh-jauh. Anak-anak ini kapan tengah malam ditakut-takuti, jangan keluar nanti ada ini, apalagi jam 12 malam katanya kan. Antum perlu tahu tengah malam itu yang keluar itu banyak para malaikat. Para malaikat yang keluar. Ana punya ayam. Ana melihara banyak ayam. Itu ayam ana dulu pernah sampai 40 ekor. Jadi sama santri itu pokoknya sering banget pokoknya makan bareng tuh. Ya udah ana melihara memang untuk bagi-bagi ke santri aja. Jadi pokoknya saking banyaknya itu kami makan tuh bareng-bareng pakai daun pisang. Itu sering banget. Jadi ala kuliah, ana udah tanda nih, sekitar jam 11-an itu ayam tuh udah mulai berkokok. Dan ayam tuh berkokok itu salah satu sebabnya karena dia lihat apa? Malaikat. Lihat malaikat. Makanya kokokan ayam yang paling sering ketika waktu subuh. Tapi permulaan jam 11 sudah mulai. Dan itu anak pelihara sampai ke rumah anak memang. Dan masya Allah ya, yang ajibnya, antum tahu ayam itu tuh buta kalau di malam hari. Makanya nangkap ayam itu kapan? Malam. Ada istilah mereka tuh buta rabun senja. Rabun senja. Ditangkap tuh gampang banget ayam kalau malam. Oh, coba siang. Nggak akan bisa. Susah, sesulit-sulitnya. Bisa. Ya mungkin pakai senapan angin lah atau apalah. Iya, Anda punya senapan angin dulu cuman untuk nangkap ayam. Cuman nangkap ayam mana? Tembak terang siang gitu udah makan-makan. Tapi kalau memang mau, ya malam kalau mau mudah. Tapi dia tuh rabun, tapi saking terangnya malaikat nampak dia. Saking cahaya malaikat itu apa? Terang. Bahkan apa kata Nabi SAW? Idza sami'tum siyahat dika. Kalau kalian dengar suara kokokan ayam, fas'alullaha min fadli. Maka mintalah kepada Allah karunia Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah apapun minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa sebabnya? Fa innaha ra'at malaka. Karena ketika itu ayam sedang melihat apa? Malaikat. Ya mudah-mudahan kita berharap malaikat membawa ucapan kita kepada Allah Azza wa Jalla disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa Allah itu dengar. Wa illa Allah Subhanahu wa taala itu tahu kita berdoa. Tapi itu salah satu sebab istijabatud doa. Dikabulkan doa kita. Itu jam 11 malam sudah mulai berkokok. Yang tersebar di malam itu adalah malaikat, bukan hantu.
bukan syaitan. Para malaikat, tapi ditakut-takuti. Kapan syaitan itu keluar rame-rame kapan? Maghrib. Faktanya sekarang anak-anak keluar kapan? Maghrib. Makanya wajar mereka ini sulit untuk diatur. Mungkin mereka bisa diganggu kejiwaannya. Ya Allah sahih. Antum enggak doakan juga anak selalu, nak berangkat kita ke masjid, tapi anak rukyah dulu. Anda akan a'udzuka bi kalimatillahi tammati min kulli 'ainin lamah wa min kulli syaitanin wahamah. Bismillah ya Allah berangkat kita nak. Udah gitu. Tapi kadang-kadang kita ini asal berangkat anak keluar enggak ke masjid, enggak tahu kemana dan sebagai ke rumah kawan keluar maghrib. Padahal apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza gharabatis syamsu, kalau matahari udah mulai terbenam, faquffu sibyanakum, tahan anak-anak kalian. Tahan anak-anak kalian. Kenapa? Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena syaitan-syaitan itu menyebar ketika waktu kapan? Maghrib. Kalau udah lewat larut malam, faba'atum, bebaskan mereka. Makanya di Saudi itu anak-anak keluar biasa aja, antum berangkat keluar dari hotel, berangkat ibadah, sholat, terserah. Oh kalau kita sekarang takut-takuti, apalagi jangan sholat tengah malam di masjid. Udah nanti ada inilah, ada itulah, ditakut-takuti. Yang lebih ajib lagi, ya Allah, yang paling ditakuti itu tengah malam apa? Jumat. Malam Jumat pula lagi. Malam yang paling afdal malam apa? Jumat. Malam yang paling afdal itu malam Jumat, dan hari yang paling afdal hari Jumat. Ternyata anak-anak kita ditakuti untuk sholat malam di malam itu. Na'udzubillah. Disuruh tidur lah, ditakut-takuti ala-ala. Itu siapa yang bermain talbis? Iblis. Tipu daya siapa? Iblis. Kalau kita nggak perlu takut, nyantai aja, bismillah. Kalau ada perasaan yang nggak enak, sampaikan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, jalan terus bismillah. Nggak ada masalah baca ayat kursi, bismillah biasa. Masya Allah. Nabi SAW pernah kondisi diganggu oleh syaitan. Nampak Nabi SAW langsung apa? Ditangkap oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Kalau bukan karena doanya Nabi Sulaiman, niscaya aku akan ikat ini jin di tengah tiang. Tapi apa? Menghormati Nabi Sulaiman. Karena yang namanya jin itu tunduk kepada Nabi siapa? Sulaiman. Kalau diikat seakan-akan tunduk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya Nabi SAW itu ada hak di situ, kekuasaan di situ. Makanya Nabi bebaskan lagi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi nggak takut sama sekali. Makanya di kita kalau takut jangan kepada siapapun. Takut hanya kepada siapa? Allah SWT. Berharap hanya kepada Allah SWT. Sampai pun kalau tauhid kita kuat, roja, harapan kita jangan ke dokter. Dokter itu cuma wasilah. Berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah antum datang ke dokter, antum bilang, "Dok, sembuhkan saya." Salah. Dokter nggak bisa menyembuhkan. Dok, obati saya, betul. Makanya kata para ulama, termasuk kesalahan akidah yang diucapkan oleh kebanyakan kaum muslimin, "Dok, sembuhkan saya." Itu salah. Karena kesembuhan itu hasil, pengobatan itu sebab. Dokter cuma bisa lakukan sebab, hasilnya milik siapa? Allah. Makanya datang, "Dok, tolong obati saya." Tapi kalau sembuhkan, hanya Allah asy-syafi, hanya Allah penyembuhnya. Maka kita katakan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi. Kita menyebut kepada Allah SWT. Tapi kalau dokter cuma bisa tadawi, cuma bisa apa? Memberikan apa? Obat saja. Kata Nabi, tadawu, berobatlah kalian, boleh berobat. Makanya harapan yang paling besar kepada Allah SWT. Dan ajib antum tahu, Masya Allah, ada anak bawa jamaah umrah, salah satu mereka itu kena kanker. Beliau sendiri cerita, "Ustaz, anak itu kanker sebabnya karena rokok." "Tolong Ustaz sampaikan kepada yang lain," kata beliau. Itu beliau sampaikan sendiri. "Tolong sampaikan Ustaz, capek." Beliau ini kerja dulu di Kejagung, udah pensiun di Kejagung, Kejaksaan Agung. Beliau sampaikan, "Ustaz, wallah berat itu. Tapi ada yang menguatkan anak." Dokter katanya, "Anak berobat ke Singapura. Ini harus dioperasi, harus dikemo," katanya. "Kemungkinan sembuh kecil sekali," katanya. "Kami cuman bisa kasih persentase. Kemungkinan untuk selamat itu 1%," katanya. Bisa hidup itu, hilang kanker itu 1%. Kalau secara teori 99% udah hilang. Tapi 1% ini kita nggak pernah tahu yang namanya ilmu Allah Azza wa Jalla. Tapi ini dokter itu Kristen. Dia bilang apa?
1% ini itu ada di tangan Tuhanmu katanya. Gitu ngomongnya. Tuhanmu tuh bisa membuat 1% jadi apa? 99%. Gitu ngomongnya Pak. Padahal dia apa? Kristen. 1% nih bisa membuat apa? Tuhanmu bisa membuat jadi 99%, bahkan 100% kata dia. Maka apa? Minta kepada Tuhanmu. Karena Tuhanmu itu apa? Mampu atas segala hal. Dia bilang, ini Kristen. Ternyata kuat keyakinannya. Saya Muslim, pasien. Kenapa nggak bisa berharap katanya? Akhirnya Ustaz, ana langsung umroh kata dia. Ana umroh dulu, ana pakai kursi roda. Pakai apa? Kursi roda. Cina nih, dokternya Cina Kristen tapi pakai kursi roda. Itu ana berharap di depan Ka'bah. Sekarang Ustaz betul-betul bersih katanya. Pasiennya yang sama dengan ana di dokter yang sama, di rumah sakit yang sama, kata beliau itu Bu Ani Yudhoyono rahimahullah, kata beliau. Tapi alhamdulillah ana Allah sembuhkan, beliau enggak, qadarullah kata beliau. Tapi di sini dokter tuh ngomong secara teori 99% insya 99% harusnya apa? Meninggal, harusnya. Tapi ternyata innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu hal. Makanya kita berharap hanya kepada siapa? Allah saja. Jangan kepada makhluk. Untuk apa kita berharap kepada makhluk? Wallah, makhluk ini hartanya terbatas, fulusnya terbatas, tenaganya terbatas, kemampuannya terbatas. Sampai jam berapa kita nih Pak? Jam 7 aja ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi sampai jam 7. Jadi itu dia, khauf dan rojanya kepada Allah SWT. Kemudian konsekuensi yang keempat, tawakal. Ini penting nih, tawakal. Bersandar penuh kepada siapa? Pada Allah SWT. Kalau kita memang bertauhid, jangan banyak ngeluh, jangan takut sama ekonomi, rezeki, enggak. Allah razik, Allah Bapa memberi rezeki. Tawakal saja kita, ikhtiar, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum kama yurzaqut tayr. Kalian akan dikasih rezeki sebagaimana burung-burung itu dikasih rezeki. Taghnu himasa wa taruhu bitana. Pergi dalam kondisi perut kosong, pulang perutnya apa? Kenyang, penuh, masya Allah. Makanya antum coba deh, burung-burung itu keluar dari sangkarnya, burung gereja, enggak burung masjid. Burung masjid itu kan burung apa sih namanya? Enggak, di kita tuh burung apa sih? Burung masjid kan? Iyalah burung masjid. Kita buat hak paten itu burung apa? Burung masjid. Burung masjid ini itu keluar dia. Perutnya apa? Kosong. Balik makan dia, anak-anak disangkar makan. Burung ini berakal enggak? Enggak berakal, tapi tawakalnya kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya, Pak, kalau fitrah kita lurus, kita enggak akan pernah khawatir tentang apa ekonomi. Enggak akan pernah khawatir tentang ekonomi. Kalau fitrah kita lurus. Enggak mau bukti, Pak. Lihat anak-anak kita. Kita nih sering khawatir besok makan apa. Kita ngomong ke istri kita ngomong kepada suaminya, besok bang kita makan apa? Anak kita nggak pernah ngomong, karena mereka yakinnya kapan masih hidup, berarti mereka apa? Makan. Selesai, sebatas itu saja. Mereka nggak pernah khawatir, nggak pernah risau tentang rezeki. Fitrah mereka lurus. Ternyata dengan berjalannya waktu, ijazah kita S1, ekonomi pula lagi. Kurang apa lagi? Akalnya semakin Allah sempurnakan, semakin takut dia akan rezeki Allah Azza wa Jalla. Kok bisa? Pak, nggak usah. Anak kecil lagi lapar-laparnya, antum kasihlah 5 permen. Bagi-bagi dia. Coba kita lagi lapar-laparnya, kita punya rezeki, nggak mau bagi-bagi, ditabung. Anak kecil nggak, antum berarti kan? Antum kalau nggak percaya coba cek. Anak pernah ngecek anak kasih, dikasih. Bahkan masya Allah, anak safari dakwah biasa kan dikasih oleh-oleh tuh, pulang anak-anak letakkan, tunggu aja habis itu. Siapa yang ngabisin? Anak-anak sama kawan-kawannya. Dibawa pergi, nggak izin pula lagi kan? Dibawa hilang, masya Allah. Ayo sahih, jiwa mereka jiwa apa? Berbagi. Itu anak-anak kecil, fitrah mereka lurus. Ternyata kita ini risau, takut sekali.
Makanya orang yang paling kenceng tauhidnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nggak pernah risau tentang ekonomi, nggak pernah risau tentang rezekinya. Buktinya pada sampai ke tadi pagi Nabi SAW makan itu, masya Allah, marra ala Nabi SAW hilalun thumma hilalun thumma hilal. Lewat untuk Nabi 1 hilal, 2 hilal, 3 hilal, total 3 hilal 3 bulan. Lam tuqat fi baitihi nar. Nabi nggak bisa makan lauk pauknya, nggak ada lauk yang bisa dimasak oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus gimana Nabi bisa bertahan hidup? Kata Aisyah, al-aswadan, dengan kurma dan air putih. Kurma ini di kita itu makanan pokoknya seperti apa? Nasi. Makanya kita zakat pakai apa? Beras. Pak, pernah antum makan 3 bulan nasi putih sama air putih? Nggak pernah. Nggak usah jauh-jauh. Antum coba aja sepekan ini makan nasi putih sama air putih, insya Allah istri risau betul. Bang, nggak bisa lagi ada di sini sama abang. Kenapa? Cuman nasi putih sama air putih, cerai aja gitu, bisa gitu, ya kan? Terbukti kok zaman yang paling besar angka perceraian zaman COVID. Sebabnya satu apa? Ekonomi. Ekonomi. Tapi kalau mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla nggak pernah takut itu, masya Allah, nggak pernah takut. Semua kondisi kita harus sadar, wama min dabbatin, tidaklah ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi Allah Azza wa Jal illa 'ala Allahi rizquha, kecuali tanggungan Allah yang ngasih rezeki untuknya. Allah. Berarti kalau kita hidup, ya mau nggak mau kita makan. Pokoknya kita itu nggak makan lagi kalau udah kita meninggal, sudah habis tuh jatah kita. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna nafsa lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Sesungguhnya seorang itu gak akan bisa wafat, gak akan Allah wafatkan. Sampai kapan? Sampai sempurna rezekinya. Kalau sempurna, wafat dia. Kalau belum sempurna, gak akan wafat dia. Anak pernah kejadian ini, anak sendiri ngalami. Anak ayam itu sakit dia, sering diinjak sama induknya juga. Jadi anak mikir ini, aduh kasihan juga ini ayam. Udah lemas, tapi anak biarkan gak mati-mati. Bingung disembelih masih kecil, ya kan? Dibiarkan nyiksa, bingung lah ini diapakan kan gitu. Anak bingung kayak mana disembelih masih kecil kayak gini, gimana? Dibiarkan tersiksa nih. Akhirnya kata salah satu ikhwan, udah nggak apa-apa, kasih beras saja, kasih makan. Masya Allah. Akhirnya anak ambil 1 butir beras, anak suapkan ke mulutnya. Habis makan dia masuk ke mulutnya, mati langsung. Kayaknya apa? Keselak. Tapi masuk tuh beras langsung mati. Berarti ada 1 rezeki yang belum masuk. 1 butir apa? Beras. Walaupun keselak. Nah, saya belum apa? Nggak bisa. Makanya kita harus sadar lah itu ayam. Makanya kalau kita seandainya berakal, ya sudah tinggal gunakan akal kita, ikhtiar kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhtiar sudah. Kita nih Allah kasih akal, hati nurani, insting, feeling, kita punya perasaan dan sebagainya. Cari bismillah. Sisanya wa 'ala Allah fatawakkalu. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertawakal, bersandar. In kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Belum 7 nih Pak, Masya Allah. Sebenarnya masih banyak konsekuensi ini yang ana sebutkan di sini, ada sampai ini baru berapa tadi konsekuensi? Baru 4. Aslinya ada 24. Kalau kita bahas semua, nampaknya ini sampai subuh, kan gitu. Kita cukupkan sampai sini, Pak ya. Ana nggak mau panjang-panjang, Pak. Ana ini akan di mana-mana. Ana akan sesuaikan dengan kondisi kajian rutin, dah gitu. Ana nggak lebih, dan ana nggak kurangkan. Biasa gitu. Kenapa? Karena ada sebagian orang, enggak Ustaz, kami semangat, kami semua teruskan lagi. Pak, anggaplah kita sampai jam 10 loh ya. Insya Allah kalau anak kesini lagi, aduh nggak datang. Kenapa? Aduh, Amiri sampai jam berapa? Jam 10 nggak ada datang. Ini pernah terjadi sama Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud itu kurang bagus apa Pak? Retorikanya bagus, penyampaiannya bagus, ilmunya seabrek-abrek. Muridnya ngomong, ya Ibn Mas'ud la wa'adzana kulla yaum. Engkau nasihatilah kami isi kajian untuk kami tiap hari dengan durasi yang lama.
Ibn Mas'ud bukan yang nggak mau. Apa kata Ibn Mas'ud? Ma yamna'uni dzalika illa karahata sa'amati 'alaikum. Bukan aku nggak mau, aku takut kalian bosan. Ana yakin, jangankan sampai pertemuan berikutnya. Besok ana masih ada kajian nih subuh. Enggak tahu tuh nyari atau enggak. Oh, kalau jam 10 enggak mau nanti habis subuh sampai jam berapa kan gitu semisal. Kan gitu ala kuliah. Jadi ala kuliah ini anak tutup sampai sini karena tadi memang kajian rutin anu dikabarkan itu ba'dal isya dilebihkan 15 menit maksimal. Jadi ala kuliah ini Bapak sampaikan ya mudah-mudahan ada lain kesempatan Anda bisa ngisi di sini kembali. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Yang benar datang dari Allah antum ambil, Pak. Yang salah datang dari pribadi syaitan dan ana mohon maaf kalau antum tersinggung. Kesinggung pun nggak apa-apa lah Pak ya. Kan kalau nggak kesinggung kita nggak tahu kan gitu. Ya nggak apa-apa kesinggung. Berarti mudah-mudahan kita bisa berubah kalau ada yang salah. Nah, jadi kalau ada yang salah dari kata anak mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.